Orang-orang menyangka ia gila harta. Tapi saat ajal datang, semua kota menangis. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah kontroversial yang jarang dibahas, tentang seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak rumah di berbagai kota, namun justru hidup dengan cara yang membuat semua orang terpukul dan menangis saat kepergiannya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenal kaya raya, namun sekaligus dermawan tiada tanding. Tapi banyak yang tidak tahu, Abdurrahman memiliki rumah di tiap kota yang dilewati rombongan dagangnya. Bahkan ada yang berkata, jika engkau sebut satu kota besar di Jazirah Arab, pasti ada rumah miliknya di sana. Ini membuat banyak orang mencibir, sahabat Nabi kok hidupnya seperti raja. Ia berwajah tampan, berjenggot tipis yang tersisir rapi, tubuhnya tegap dan harum karena selalu mengenakan minyak wangi terbaik dari Yaman. Pakaiannya mewah, tapi lidahnya basah dengan zikir. Meski rumahnya luas dan pelayannya puluhan, ia selalu menyambut tamu dengan air mata haru dan doa syukur. Namun di balik kekayaannya, banyak yang tak suka, bahkan sebagian sahabat merasa risih. Apakah pantas orang yang dicintai Rasulullah hidup seperti ini? Puncak kontroversi muncul saat Abdurrahman membangun rumah ke-13 di Taif. Kota itu belum lama dibuka untuk Islam. Saat umat lain masih tinggal di tenda atau rumah kecil, rumah Abdurrahman dibangun dari batu terbaik, taman buah di tengahnya, dan air mengalir dari pegunungan. Penduduk Taif berbisik, ini rumah duniawi, bukan rumah sahabat Nabi. Gosip menyebar, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdurrahman ke hadapan beliau. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah dengan suara lembut namun menusuk kalbu, "apa yang akan kau katakan jika kelak Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta dan rumahmu?" Abdurrahman menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Ya Rasulullah, aku bangun rumah itu agar kelak anak yatim punya tempat berteduh, para janda punya tempat berlindung, dan musafir bisa menginap tanpa bayar." Dan benar saja, rumah ke-13 itu tidak pernah ia tinggali. Seluruhnya dijadikan wakaf. Namun fitnah tidak berhenti. Kaum munafik menuduhnya pencitraan. Dia pura-pura dermawan padahal hanya ingin dikenal. Bahkan seorang sahabat bernama Harits bin Malik pernah berkata dengan lantang, "Jika semua sahabat hidup seperti dia, maka Islam akan rusak." Ucapan ini membuat para sahabat lain terpaku. Mereka khawatir pertikaian terjadi di tengah umat Islam. Yang mengejutkan, keesokan harinya Harits datang ke rumah Abdurrahman. Ia bersujud di teras rumah sambil menangis. Ternyata malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jangan kau cela Abdurrahman, karena rumahnya di dunia hanyalah bayangan dari istana yang disiapkan Allah untuknya di surga." Sejak saat itu, Harits menjadi pengikut setia Abdurrahman dan turut berinfak besar-besaran. Rumah-rumah Abdurrahman kemudian menjadi pusat kehidupan umat. Di setiap rumahnya, selalu ada ruang belajar Al-Quran, dapur umum, dan penginapan gratis untuk siapapun yang lewat. Ia hidup dari satu rumah ke rumah lainnya, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memakmurkan umat. Bahkan, budaknya bersaksi, "Tuan kami hanya tidur 3 jam sehari. Sisanya ia pakai untuk memikirkan umat." Namun kehidupan tak selalu indah. Suatu malam, rumahnya di Hijaz dibakar oleh musuh Islam yang menyusup. 3 anak yatim yang sedang tidur di sana tewas terbakar. Abdurrahman sujud menangis di sisa puing rumah itu dan bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini, setiap rumahku akan dijaga oleh para penghafal Quran dan mujahid Allah." Maka di tiap rumahnya, ia mempekerjakan para penghafal Quran, memberi gaji layak, dan menjadikannya benteng keimanan. Ketika Abdurrahman sakit keras di usia senja, ia minta dibawa ke setiap rumah miliknya. Dalam setiap rumah, ia sujud sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau hitung rumah ini sebagai kesombongan, tapi hitunglah sebagai tempat Engkau disebut."
Ia meminta semua rumahnya dijual dan hasilnya diberikan kepada keluarga syuhada, janda fakir, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena jihad. Dan ketika ajal menjemputnya, tak ada rumah yang ia tinggali. Ia wafat di rumah seorang budaknya yang dulu ia bebaskan. Rumah itu sederhana, berdinding tanah liat, tanpa alas tidur. Tapi disitulah ia tersenyum tenang, karena ia tahu semua rumah di dunia sudah ia wakafkan untuk jalan Allah. Dan kini, ia menunggu istana yang dijanjikan Rasulullah di surga. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Auf, Madinah seolah berkabung massal. Tak hanya keluarga dan sahabat yang menangis, tapi juga anak-anak miskin, budak-budak yang dulu ia bebaskan, musafir dari luar negeri, bahkan pemeluk agama lain yang pernah numpang tidur di rumahnya pun datang melayat. Sebuah kejutan terjadi di hari pemakamannya. Jenazahnya dibawa melewati seluruh rumah yang ia bangun, satu persatu. Di setiap rumah, ribuan orang menyambutnya dengan tangis, seolah mereka baru kehilangan ayah kandung. Sebuah surat wasiat ditemukan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang gemetar itu menyebutkan, "Jika Allah menerima rumah-rumahku sebagai amal saleh, maka kuburlah aku di tempat yang paling sederhana. Jika tidak, kuburkan aku di padang pasir dan jangan kubur di dekat Rasulullah." Wasiat itu membuat gempar. Bagaimana bisa sahabat yang paling dermawan sekalipun merasa belum pantas dimakamkan dekat Rasulullah? Para sahabat menangis. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika Abdurrahman tak layak, maka siapa lagi di antara kita yang pantas?" Namun ternyata itu belum semuanya. Di Madinah, pengurus Baitul Ma'al menemukan catatan khusus yang ditulis oleh Abdurrahman, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengeluaran negara dalam 5 tahun terakhir berasal dari infak pribadinya. Saat itu, Khalifah Umar bahkan menangis dan berkata, "Kita menyangka dia hanya kaya dunia, padahal ia menopang separuh beban umat ini sendirian." Orang-orang mulai tersadar bahwa rumah-rumahnya adalah masjid-masjid diam yang selama ini menyokong Islam. Namun tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang. Seorang pemuda dari keluarga munafik bernama Habban bin Qais menulis surat terbuka di pasar Madinah. Kekayaan Abdurrahman hanya menciptakan ketimpangan. Apakah Islam harus selalu diselamatkan oleh orang kaya? Tulisan ini viral. Debat pun muncul. Tapi yang tak disangka, putri Abdurrahman yang masih remaja, bernama Syafiah, berdiri di tengah pasar dan membaca surat balasan di hadapan ribuan orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapakku tak pernah menabung untuk dirinya. Ia menabung untuk kita semua. Jika itu salah, biarlah Allah yang menghakiminya, bukan kalian." Tangis pecah, bahkan Habban yang menuduh pun jatuh tersungkur dan meminta maaf. Satu persatu rumah Abdurrahman kemudian dijadikan wakaf abadi. Rumah di Makkah menjadi madrasah Al-Quran gratis, rumah di Taif dijadikan panti anak yatim, rumah di Hijaz dibangun ulang menjadi dapur umum yang buka 24 jam untuk musafir dan fakir miskin, dan rumah di Yaman dijadikan tempat perlindungan janda-janda perang. Umat Islam terinspirasi. Fenomena rumah sosial pun bermunculan di seluruh negeri, meniru warisan Abdurrahman. Ia telah tiada, tapi amalnya terus hidup dan menginspirasi dunia. Namun misteri belum usai. Beberapa tahun kemudian, seorang budak yang pernah dipekerjakan di rumah Abdurrahman datang membawa sebuah peti tua yang terkunci. Di dalamnya ditemukan daftar nama dan alamat lebih dari 3.000 orang yang pernah ditolong Abdurrahman secara rahasia. Mulai dari budak yang hendak dibebaskan, orang tua yang tidak mampu haji, hingga pendeta Kristen yang dulu meminta makanan di musim paceklik. Semua diberi tanpa pernah menyebut nama. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan, ada satu rumah kecil di pinggir Madinah yang tidak pernah disebutkan dimanapun. Rumah itu terlihat sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi di dindingnya tergantung sebuah tongkat, sorban usang, dan baju lusuh. Ternyata itu rumah pertama Abdurrahman sejak ia hijrah ke Madinah. Setiap malam Jumat, ia diam-diam datang ke sana,
mengenakan baju usangnya, dan sujud hingga pagi sambil menangis, mengingat betapa awalnya ia tak punya apa-apa. Dalam salah satu doanya yang ditulis di dinding rumah itu, tertulis, "Ya Allah, jangan Engkau tenggelamkan aku dalam dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah-rumahku sebagai pelita di malam kelam umat ini. Jangan Engkau beri aku istana, jika di dalamnya Engkau tidak disebut." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bahkan para khalifah berikutnya menjadikan doa Abdurrahman sebagai pengingat sebelum mengambil keputusan besar. Beberapa ulama setelah itu menyebut Abdurrahman sebagai pemilik istana dunia, penghuni surga yang malu. Julukan ini menekankan bahwa meski ia mampu hidup dalam kemewahan, hatinya tetap penuh ketakutan kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah memberinya lebih banyak dari yang lain. Bukan karena ia minta, tapi karena ia tahu bagaimana mengelola dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Puluhan tahun setelah kepergiannya, rumah-rumah peninggalan Abdurrahman masih berdiri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi cikal bakal universitas Islam dan pondok pesantren besar. Namanya terus disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa harta bisa menjadi jalan surga jika diniatkan untuk umat. Sebuah pelajaran besar bagi para pemimpin, konglomerat, bahkan siapapun yang diberi rezeki melimpah oleh Allah. Kontroversi akan selalu ada. Tapi sejarah menuliskan siapa yang benar-benar berjuang. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa memiliki banyak rumah bukanlah aib, selama rumah itu menjadi jalan cahaya bagi banyak manusia. Bukan rumah mewah yang ia tinggalkan, tapi jejak kebaikan di setiap lantai dan dindingnya. Anak-anak cucunya tumbuh menjadi ulama, pedagang jujur, dan mujahid. Mereka semua membawa nama baik sang ayah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan akhlak dan amal nyata. Mereka melanjutkan wakaf rumah-rumah itu dan melebarkan manfaatnya hingga keluar Jazirah Arab. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berdiri di depan reruntuhan rumah-rumah itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rumah kami seperti rumah Abdurrahman, penuh berkah, menjadi tempat zikir, dan tidak pernah mengusir orang lapar." Doa yang sederhana, tapi menggambarkan betapa mendalam warisan spiritual yang ditinggalkan sang sahabat. Kisah ini menampar kita yang kadang memiliki satu rumah, tapi tak pernah mau membuka pintu bagi orang lain. Kita yang punya banyak kamar, tapi tak mau menampung santri. Kita yang hidup di dunia modern, tapi malu jika rumah kita dijadikan tempat mengaji. Padahal, di tangan yang benar, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sarana menuju surga. Sahabat semua, jika hari ini kamu diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kisah ini. Jangan takut punya banyak rumah, asal rumahmu punya banyak manfaat. Jangan takut kaya, asal kekayaanmu tak menjauhkanmu dari Allah. Dan jangan takut membuka pintu rumahmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu surgamu terbuka. Orang-orang menyangka ia gila harta. Tapi saat ajal datang, semua kota menangis. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah kontroversial yang jarang dibahas, tentang seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak rumah di berbagai kota, namun justru hidup dengan cara yang membuat semua orang terpukul dan menangis saat kepergiannya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenal kaya raya, namun sekaligus dermawan tiada tanding. Tapi banyak yang tidak tahu, Abdurrahman memiliki rumah di tiap kota yang dilewati rombongan dagangnya. Bahkan ada yang berkata, jika engkau sebut satu kota besar di Jazirah Arab, pasti ada rumah miliknya di sana. Ini membuat banyak orang mencibir, sahabat Nabi kok hidupnya seperti raja. Ia berwajah tampan, berjenggot tipis yang tersisir rapi, tubuhnya tegap dan harum karena selalu mengenakan minyak wangi terbaik dari Yaman. Pakaiannya mewah, tapi lidahnya basah dengan zikir. Meski rumahnya luas dan pelayannya puluhan, ia selalu menyambut tamu dengan air mata haru dan doa syukur. Namun di balik kekayaannya, banyak yang tak suka, bahkan sebagian sahabat merasa risih.
Apakah pantas orang yang dicintai Rasulullah hidup seperti ini? Puncak kontroversi muncul saat Abdurrahman membangun rumah ke-13 di Taif. Kota itu belum lama dibuka untuk Islam. Saat umat lain masih tinggal di tenda atau rumah kecil, rumah Abdurrahman dibangun dari batu terbaik, taman buah di tengahnya, dan air mengalir dari pegunungan. Penduduk Taif berbisik, "Ini rumah duniawi, bukan rumah sahabat Nabi." Gosip menyebar, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdurrahman ke hadapan beliau. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah dengan suara lembut namun menusuk kalbu, "apa yang akan kau katakan jika kelak Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta dan rumahmu?" Abdurrahman menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Ya Rasulullah, aku bangun rumah itu agar kelak anak yatim punya tempat berteduh, para janda punya tempat berlindung, dan musafir bisa menginap tanpa bayar." Dan benar saja, rumah ke-13 itu tidak pernah ia tinggali. Seluruhnya dijadikan wakaf. Namun fitnah tidak berhenti. Kaum munafik menuduhnya pencitraan. Dia pura-pura dermawan padahal hanya ingin dikenal. Bahkan seorang sahabat bernama Harits bin Malik pernah berkata dengan lantang, "Jika semua sahabat hidup seperti dia, maka Islam akan rusak." Ucapan ini membuat para sahabat lain terpaku. Mereka khawatir pertikaian terjadi di tengah umat Islam. Yang mengejutkan, keesokan harinya Harits datang ke rumah Abdurrahman. Ia bersujud di teras rumah sambil menangis. Ternyata malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jangan kau cela Abdurrahman, karena rumahnya di dunia hanyalah bayangan dari istana yang disiapkan Allah untuknya di surga." Sejak saat itu, Harits menjadi pengikut setia Abdurrahman dan turut berinfak besar-besaran. Rumah-rumah Abdurrahman kemudian menjadi pusat kehidupan umat. Di setiap rumahnya, selalu ada ruang belajar Al-Quran, dapur umum, dan penginapan gratis untuk siapapun yang lewat. Ia hidup dari satu rumah ke rumah lainnya, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memakmurkan umat. Bahkan, budaknya bersaksi, "Tuan kami hanya tidur 3 jam sehari. Sisanya ia pakai untuk memikirkan umat." Namun kehidupan tak selalu indah. Suatu malam, rumahnya di Hijaz dibakar oleh musuh Islam yang menyusup. 3 anak yatim yang sedang tidur di sana tewas terbakar. Abdurrahman sujud menangis di sisa puing rumah itu dan bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini, setiap rumahku akan dijaga oleh para penghafal Quran dan mujahid Allah." Maka di tiap rumahnya, ia mempekerjakan para penghafal Quran, memberi gaji layak, dan menjadikannya benteng keimanan. Ketika Abdurrahman sakit keras di usia senja, ia minta dibawa ke setiap rumah miliknya. Dalam setiap rumah, ia sujud sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau hitung rumah ini sebagai kesombongan, tapi hitunglah sebagai tempat Engkau disebut." Ia meminta semua rumahnya dijual dan hasilnya diberikan kepada keluarga syuhada, janda fakir, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena jihad. Dan ketika ajal menjemputnya, tak ada rumah yang ia tinggali. Ia wafat di rumah seorang budaknya yang dulu ia bebaskan. Rumah itu sederhana, berdinding tanah liat, tanpa alas tidur. Tapi disitulah ia tersenyum tenang, karena ia tahu semua rumah di dunia sudah ia wakafkan untuk jalan Allah. Dan kini, ia menunggu istana yang dijanjikan Rasulullah di surga. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Auf, Madinah seolah berkabung massal. Tak hanya keluarga dan sahabat yang menangis, tapi juga anak-anak miskin, budak-budak yang dulu ia bebaskan, musafir dari luar negeri, bahkan pemeluk agama lain yang pernah numpang tidur di rumahnya pun datang melayat. Sebuah kejutan terjadi di hari pemakamannya. Jenazahnya dibawa melewati seluruh rumah yang ia bangun, satu persatu. Di setiap rumah, ribuan orang menyambutnya dengan tangis, seolah mereka baru kehilangan ayah kandung. Sebuah surat wasiat ditemukan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang gemetar itu menyebutkan, "Jika Allah menerima rumah-rumahku sebagai amal saleh, maka kuburlah aku di tempat yang paling sederhana. Jika tidak,
Kuburkan aku di padang pasir dan jangan kubur di dekat Rasulullah. Wasiat itu membuat gempar. Bagaimana bisa sahabat yang paling dermawan sekalipun merasa belum pantas dimakamkan dekat Rasulullah? Para sahabat menangis. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika Abdurrahman tak layak, maka siapa lagi di antara kita yang pantas?" Namun ternyata itu belum semuanya. Di Madinah, pengurus Baitul Ma'al menemukan catatan khusus yang ditulis oleh Abdurrahman, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengeluaran negara dalam 5 tahun terakhir berasal dari infak pribadinya. Saat itu, Khalifah Umar bahkan menangis dan berkata, "Kita menyangka dia hanya kaya dunia, padahal ia menopang separuh beban umat ini sendirian." Orang-orang mulai tersadar bahwa rumah-rumahnya adalah masjid-masjid diam yang selama ini menyokong Islam. Namun tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang. Seorang pemuda dari keluarga munafik bernama Habban bin Qais menulis surat terbuka di pasar Madinah. Kekayaan Abdurrahman hanya menciptakan ketimpangan. Apakah Islam harus selalu diselamatkan oleh orang kaya? Tulisan ini viral. Debat pun muncul. Tapi yang tak disangka, putri Abdurrahman yang masih remaja, bernama Syafiah, berdiri di tengah pasar dan membaca surat balasan di hadapan ribuan orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapakku tak pernah menabung untuk dirinya. Ia menabung untuk kita semua. Jika itu salah, biarlah Allah yang menghakiminya, bukan kalian." Tangis pecah, bahkan Habban yang menuduh pun jatuh tersungkur dan meminta maaf. Satu persatu rumah Abdurrahman kemudian dijadikan wakaf abadi. Rumah di Makkah menjadi madrasah Al-Quran gratis, rumah di Taif dijadikan panti anak yatim, rumah di Hijaz dibangun ulang menjadi dapur umum yang buka 24 jam untuk musafir dan fakir miskin, dan rumah di Yaman dijadikan tempat perlindungan janda-janda perang. Umat Islam terinspirasi. Fenomena rumah sosial pun bermunculan di seluruh negeri, meniru warisan Abdurrahman. Ia telah tiada, tapi amalnya terus hidup dan menginspirasi dunia. Namun misteri belum usai. Beberapa tahun kemudian, seorang budak yang pernah dipekerjakan di rumah Abdurrahman datang membawa sebuah peti tua yang terkunci. Di dalamnya ditemukan daftar nama dan alamat lebih dari 3.000 orang yang pernah ditolong Abdurrahman secara rahasia. Mulai dari budak yang hendak dibebaskan, orang tua yang tidak mampu haji, hingga pendeta Kristen yang dulu meminta makanan di musim paceklik. Semua diberi tanpa pernah menyebut nama. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan, ada satu rumah kecil di pinggir Madinah yang tidak pernah disebutkan dimanapun. Rumah itu terlihat sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi di dindingnya tergantung sebuah tongkat, sorban usang, dan baju lusuh. Ternyata itu rumah pertama Abdurrahman sejak ia hijrah ke Madinah. Setiap malam Jumat, ia diam-diam datang ke sana, mengenakan baju usangnya, dan sujud hingga pagi sambil menangis, mengingat betapa awalnya ia tak punya apa-apa. Dalam salah satu doanya yang ditulis di dinding rumah itu, tertulis, "Ya Allah, jangan Engkau tenggelamkan aku dalam dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah-rumahku sebagai pelita di malam kelam umat ini. Jangan Engkau beri aku istana, jika di dalamnya Engkau tidak disebut." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bahkan para khalifah berikutnya menjadikan doa Abdurrahman sebagai pengingat sebelum mengambil keputusan besar. Beberapa ulama setelah itu menyebut Abdurrahman sebagai pemilik istana dunia, penghuni surga yang malu. Julukan ini menekankan bahwa meski ia mampu hidup dalam kemewahan, hatinya tetap penuh ketakutan kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah memberinya lebih banyak dari yang lain. Bukan karena ia minta, tapi karena ia tahu bagaimana mengelola dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Puluhan tahun setelah kepergiannya, rumah-rumah peninggalan Abdurrahman masih berdiri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi cikal bakal universitas Islam dan pondok pesantren besar. Namanya terus disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa harta bisa menjadi jalan surga jika diniatkan untuk umat.
Sebuah pelajaran besar bagi para pemimpin, konglomerat, bahkan siapapun yang diberi rezeki melimpah oleh Allah. Kontroversi akan selalu ada. Tapi sejarah menuliskan siapa yang benar-benar berjuang. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa memiliki banyak rumah bukanlah aib, selama rumah itu menjadi jalan cahaya bagi banyak manusia. Bukan rumah mewah yang ia tinggalkan, tapi jejak kebaikan di setiap lantai dan dindingnya. Anak-anak cucunya tumbuh menjadi ulama, pedagang jujur, dan mujahid. Mereka semua membawa nama baik sang ayah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan akhlak dan amal nyata. Mereka melanjutkan wakaf rumah-rumah itu dan melebarkan manfaatnya hingga keluar Jazirah Arab. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berdiri di depan reruntuhan rumah-rumah itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rumah kami seperti rumah Abdurrahman, penuh berkah, menjadi tempat zikir, dan tidak pernah mengusir orang lapar." Doa yang sederhana, tapi menggambarkan betapa mendalam warisan spiritual yang ditinggalkan sang sahabat. Kisah ini menampar kita yang kadang memiliki satu rumah, tapi tak pernah mau membuka pintu bagi orang lain. Kita yang punya banyak kamar, tapi tak mau menampung santri. Kita yang hidup di dunia modern, tapi malu jika rumah kita dijadikan tempat mengaji. Padahal, di tangan yang benar, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sarana menuju surga. Sahabat semua, jika hari ini kamu diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kisah ini. Jangan takut punya banyak rumah, asal rumahmu punya banyak manfaat. Jangan takut kaya, asal kekayaanmu tak menjauhkanmu dari Allah. Dan jangan takut membuka pintu rumahmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu surgamu terbuka. Orang-orang menyangka ia gila harta. Tapi saat ajal datang, semua kota menangis. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah kontroversial yang jarang dibahas. Tentang seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak rumah di berbagai kota, namun justru hidup dengan cara yang membuat semua orang terpukul dan menangis saat kepergiannya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenal kaya raya, namun sekaligus dermawan tiada tanding. Tapi banyak yang tidak tahu, Abdurrahman memiliki rumah di tiap kota yang dilewati rombongan dagangnya. Bahkan ada yang berkata, jika engkau sebut satu kota besar di Jazirah Arab, pasti ada rumah miliknya di sana. Ini membuat banyak orang mencibir, sahabat Nabi kok hidupnya seperti raja. Ia berwajah tampan, berjenggot tipis yang tersisir rapi, tubuhnya tegap dan harum karena selalu mengenakan minyak wangi terbaik dari Yaman. Pakaiannya mewah, tapi lidahnya basah dengan zikir. Meski rumahnya luas dan pelayannya puluhan, ia selalu menyambut tamu dengan air mata haru dan doa syukur. Namun di balik kekayaannya, banyak yang tak suka, bahkan sebagian sahabat merasa risih. Apakah pantas orang yang dicintai Rasulullah hidup seperti ini? Puncak kontroversi muncul saat Abdurrahman membangun rumah ke-13 di Taif. Kota itu belum lama dibuka untuk Islam. Saat umat lain masih tinggal di tenda atau rumah kecil, rumah Abdurrahman dibangun dari batu terbaik, taman buah di tengahnya, dan air mengalir dari pegunungan. Penduduk Taif berbisik, ini rumah duniawi, bukan rumah sahabat Nabi. Gosip menyebar, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdurrahman ke hadapan beliau. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah dengan suara lembut namun menusuk kalbu, "apa yang akan kau katakan jika kelak Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta dan rumahmu?" Abdurrahman menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Ya Rasulullah, aku bangun rumah itu agar kelak anak yatim punya tempat berteduh, para janda punya tempat berlindung, dan musafir bisa menginap tanpa bayar." Dan benar saja, rumah ke-13 itu tidak pernah ia tinggali. Seluruhnya dijadikan wakaf. Namun fitnah tidak berhenti. Kaum munafik menuduhnya pencitraan. Dia pura-pura dermawan padahal hanya ingin dikenal. Bahkan seorang sahabat bernama Harits bin Malik pernah berkata dengan lantang, "Jika semua sahabat hidup seperti dia,
maka Islam akan rusak. Ucapan ini membuat para sahabat lain terpaku. Mereka khawatir pertikaian terjadi di tengah umat Islam. Yang mengejutkan, keesokan harinya Harits datang ke rumah Abdurrahman. Ia bersujud di teras rumah sambil menangis. Ternyata malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jangan kau cela Abdurrahman, karena rumahnya di dunia hanyalah bayangan dari istana yang disiapkan Allah untuknya di surga." Sejak saat itu, Harits menjadi pengikut setia Abdurrahman dan turut berinfak besar-besaran. Rumah-rumah Abdurrahman kemudian menjadi pusat kehidupan umat. Di setiap rumahnya, selalu ada ruang belajar Al-Quran, dapur umum, dan penginapan gratis untuk siapapun yang lewat. Ia hidup dari satu rumah ke rumah lainnya, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memakmurkan umat. Bahkan, budaknya bersaksi, "Tuan kami hanya tidur 3 jam sehari. Sisanya ia pakai untuk memikirkan umat." Namun kehidupan tak selalu indah. Suatu malam, rumahnya di Hijaz dibakar oleh musuh Islam yang menyusup. 3 anak yatim yang sedang tidur di sana tewas terbakar. Abdurrahman sujud menangis di sisa puing rumah itu dan bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini, setiap rumahku akan dijaga oleh para penghafal Quran dan mujahid Allah." Maka di tiap rumahnya, ia mempekerjakan para penghafal Quran, memberi gaji layak, dan menjadikannya benteng keimanan. Ketika Abdurrahman sakit keras di usia senja, ia minta dibawa ke setiap rumah miliknya. Dalam setiap rumah, ia sujud sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau hitung rumah ini sebagai kesombongan, tapi hitunglah sebagai tempat Engkau disebut." Ia meminta semua rumahnya dijual dan hasilnya diberikan kepada keluarga syuhada, janda fakir, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena jihad. Dan ketika ajal menjemputnya, tak ada rumah yang ia tinggali. Ia wafat di rumah seorang budaknya yang dulu ia bebaskan. Rumah itu sederhana, berdinding tanah liat, tanpa alas tidur. Tapi disitulah ia tersenyum tenang, karena ia tahu semua rumah di dunia sudah ia wakafkan untuk jalan Allah. Dan kini, ia menunggu istana yang dijanjikan Rasulullah di surga. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Auf, Madinah seolah berkabung massal. Tak hanya keluarga dan sahabat yang menangis, tapi juga anak-anak miskin, budak-budak yang dulu ia bebaskan, musafir dari luar negeri, bahkan pemeluk agama lain yang pernah numpang tidur di rumahnya pun datang melayat. Sebuah kejutan terjadi di hari pemakamannya. Jenazahnya dibawa melewati seluruh rumah yang ia bangun, satu persatu. Di setiap rumah, ribuan orang menyambutnya dengan tangis, seolah mereka baru kehilangan ayah kandung. Sebuah surat wasiat ditemukan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang gemetar itu menyebutkan, "Jika Allah menerima rumah-rumahku sebagai amal saleh, maka kuburlah aku di tempat yang paling sederhana. Jika tidak, kuburkan aku di padang pasir dan jangan kubur di dekat Rasulullah." Wasiat itu membuat gempar. Bagaimana bisa sahabat yang paling dermawan sekalipun merasa belum pantas dimakamkan dekat Rasulullah? Para sahabat menangis. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika Abdurrahman tak layak, maka siapa lagi di antara kita yang pantas?" Namun ternyata itu belum semuanya. Di Madinah, pengurus Baitul Ma'al menemukan catatan khusus yang ditulis oleh Abdurrahman, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengeluaran negara dalam 5 tahun terakhir berasal dari infak pribadinya. Saat itu, Khalifah Umar bahkan menangis dan berkata, "Kita menyangka dia hanya kaya dunia, padahal ia menopang separuh beban umat ini sendirian." Orang-orang mulai tersadar bahwa rumah-rumahnya adalah masjid-masjid diam yang selama ini menyokong Islam. Namun tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang. Seorang pemuda dari keluarga munafik bernama Habban bin Qais menulis surat terbuka di pasar Madinah. Kekayaan Abdurrahman hanya menciptakan ketimpangan. Apakah Islam harus selalu diselamatkan oleh orang kaya? Tulisan ini viral. Debat pun muncul. Tapi yang tak disangka, putri Abdurrahman yang masih remaja, bernama Syafiah,
berdiri di tengah pasar dan membaca surat balasan di hadapan ribuan orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapakku tak pernah menabung untuk dirinya. Ia menabung untuk kita semua. Jika itu salah, biarlah Allah yang menghakiminya, bukan kalian." Tangis pecah, bahkan Habban yang menuduh pun jatuh tersungkur dan meminta maaf. Satu persatu rumah Abdurrahman kemudian dijadikan wakaf abadi. Rumah di Makkah menjadi madrasah Al-Quran gratis, rumah di Taif dijadikan panti anak yatim, rumah di Hijaz dibangun ulang menjadi dapur umum yang buka 24 jam untuk musafir dan fakir miskin, dan rumah di Yaman dijadikan tempat perlindungan janda-janda perang. Umat Islam terinspirasi. Fenomena rumah sosial pun bermunculan di seluruh negeri, meniru warisan Abdurrahman. Ia telah tiada, tapi amalnya terus hidup dan menginspirasi dunia. Namun misteri belum usai. Beberapa tahun kemudian, seorang budak yang pernah dipekerjakan di rumah Abdurrahman datang membawa sebuah peti tua yang terkunci. Di dalamnya ditemukan daftar nama dan alamat lebih dari 3.000 orang yang pernah ditolong Abdurrahman secara rahasia. Mulai dari budak yang hendak dibebaskan, orang tua yang tidak mampu haji, hingga pendeta Kristen yang dulu meminta makanan di musim paceklik. Semua diberi tanpa pernah menyebut nama. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan, ada satu rumah kecil di pinggir Madinah yang tidak pernah disebutkan dimanapun. Rumah itu terlihat sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi di dindingnya tergantung sebuah tongkat, sorban usang, dan baju lusuh. Ternyata itu rumah pertama Abdurrahman sejak ia hijrah ke Madinah. Setiap malam Jumat, ia diam-diam datang ke sana, mengenakan baju usangnya, dan sujud hingga pagi sambil menangis, mengingat betapa awalnya ia tak punya apa-apa. Dalam salah satu doanya yang ditulis di dinding rumah itu, tertulis, "Ya Allah, jangan Engkau tenggelamkan aku dalam dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah-rumahku sebagai pelita di malam kelam umat ini. Jangan Engkau beri aku istana, jika di dalamnya Engkau tidak disebut." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bahkan para khalifah berikutnya menjadikan doa Abdurrahman sebagai pengingat sebelum mengambil keputusan besar. Beberapa ulama setelah itu menyebut Abdurrahman sebagai pemilik istana dunia, penghuni surga yang malu. Julukan ini menekankan bahwa meski ia mampu hidup dalam kemewahan, hatinya tetap penuh ketakutan kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah memberinya lebih banyak dari yang lain. Bukan karena ia minta, tapi karena ia tahu bagaimana mengelola dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Puluhan tahun setelah kepergiannya, rumah-rumah peninggalan Abdurrahman masih berdiri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi cikal bakal universitas Islam dan pondok pesantren besar. Namanya terus disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa harta bisa menjadi jalan surga jika diniatkan untuk umat. Sebuah pelajaran besar bagi para pemimpin, konglomerat, bahkan siapapun yang diberi rezeki melimpah oleh Allah. Kontroversi akan selalu ada. Tapi sejarah menuliskan siapa yang benar-benar berjuang. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa memiliki banyak rumah bukanlah aib, selama rumah itu menjadi jalan cahaya bagi banyak manusia. Bukan rumah mewah yang ia tinggalkan, tapi jejak kebaikan di setiap lantai dan dindingnya. Anak-anak cucunya tumbuh menjadi ulama, pedagang jujur, dan mujahid. Mereka semua membawa nama baik sang ayah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan akhlak dan amal nyata. Mereka melanjutkan wakaf rumah-rumah itu dan melebarkan manfaatnya hingga keluar jazirah Arab. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berdiri di depan reruntuhan rumah-rumah itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rumah kami seperti rumah Abdurrahman, penuh berkah, menjadi tempat zikir, dan tidak pernah mengusir orang lapar." Doa yang sederhana, tapi menggambarkan betapa mendalam warisan spiritual yang ditinggalkan sang sahabat. Kisah ini menampar kita yang kadang memiliki satu rumah, tapi tak pernah mau membuka pintu bagi orang lain. Kita yang punya banyak kamar, tapi tak mau menampung santri.
Kita yang hidup di dunia modern, tapi malu jika rumah kita dijadikan tempat mengaji. Padahal, di tangan yang benar, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sarana menuju surga. Sahabat semua, jika hari ini kamu diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kisah ini. Jangan takut punya banyak rumah, asal rumahmu punya banyak manfaat. Jangan takut kaya, asal kekayaanmu tak menjauhkanmu dari Allah. Dan jangan takut membuka pintu rumahmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu surgamu terbuka. Orang-orang menyangka ia gila harta. Tapi saat ajal datang, semua kota menangis. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah kontroversial yang jarang dibahas, tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak rumah di berbagai kota, namun justru hidup dengan cara yang membuat semua orang terpukul dan menangis saat kepergiannya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenal kaya raya, namun sekaligus dermawan tiada tanding. Tapi banyak yang tidak tahu, Abdurrahman memiliki rumah di tiap kota yang dilewati rombongan dagangnya. Bahkan ada yang berkata, jika engkau sebut satu kota besar di Jazirah Arab, pasti ada rumah miliknya di sana. Ini membuat banyak orang mencibir, sahabat Nabi kok hidupnya seperti raja. Ia berwajah tampan, berjenggot tipis yang tersisir rapi, tubuhnya tegap dan harum karena selalu mengenakan minyak wangi terbaik dari Yaman. Pakaiannya mewah, tapi lidahnya basah dengan zikir. Meski rumahnya luas dan pelayannya puluhan, ia selalu menyambut tamu dengan air mata haru dan doa syukur. Namun di balik kekayaannya, banyak yang tak suka, bahkan sebagian sahabat merasa risih. Apakah pantas orang yang dicintai Rasulullah hidup seperti ini? Puncak kontroversi muncul saat Abdurrahman membangun rumah ke-13 di Taif. Kota itu belum lama dibuka untuk Islam. Saat umat lain masih tinggal di tenda atau rumah kecil, rumah Abdurrahman dibangun dari batu terbaik, taman buah di tengahnya, dan air mengalir dari pegunungan. Penduduk Taif berbisik, ini rumah duniawi, bukan rumah sahabat Nabi. Gosip menyebar, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdurrahman ke hadapan beliau. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah dengan suara lembut namun menusuk kalbu, "apa yang akan kau katakan jika kelak Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta dan rumahmu?" Abdurrahman menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Ya Rasulullah, aku bangun rumah itu agar kelak anak yatim punya tempat berteduh, para janda punya tempat berlindung, dan musafir bisa menginap tanpa bayar." Dan benar saja, rumah ke-13 itu tidak pernah ia tinggali. Seluruhnya dijadikan wakaf. Namun fitnah tidak berhenti. Kaum munafik menuduhnya pencitraan. Dia pura-pura dermawan padahal hanya ingin dikenal. Bahkan seorang sahabat bernama Harits bin Malik pernah berkata dengan lantang, "Jika semua sahabat hidup seperti dia, maka Islam akan rusak." Ucapan ini membuat para sahabat lain terpaku. Mereka khawatir pertikaian terjadi di tengah umat Islam. Yang mengejutkan, keesokan harinya Harits datang ke rumah Abdurrahman. Ia bersujud di teras rumah sambil menangis. Ternyata malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jangan kau cela Abdurrahman, karena rumahnya di dunia hanyalah bayangan dari istana yang disiapkan Allah untuknya di surga." Sejak saat itu, Harits menjadi pengikut setia Abdurrahman dan turut berinfak besar-besaran. Rumah-rumah Abdurrahman kemudian menjadi pusat kehidupan umat. Di setiap rumahnya, selalu ada ruang belajar Al-Quran, dapur umum, dan penginapan gratis untuk siapapun yang lewat. Ia hidup dari satu rumah ke rumah lainnya, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memakmurkan umat. Bahkan, budaknya bersaksi, "Tuan kami hanya tidur 3 jam sehari. Sisanya ia pakai untuk memikirkan umat." Namun kehidupan tak selalu indah. Suatu malam, rumahnya di Hijaz dibakar oleh musuh Islam yang menyusup. 3 anak yatim yang sedang tidur di sana tewas terbakar.
Abdurrahman sujud menangis di sisa puing rumah itu dan bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini, setiap rumahku akan dijaga oleh para penghafal Quran dan mujahid Allah." Maka di tiap rumahnya, ia mempekerjakan para penghafal Quran, memberi gaji layak, dan menjadikannya benteng keimanan. Ketika Abdurrahman sakit keras di usia senja, ia minta dibawa ke setiap rumah miliknya. Dalam setiap rumah, ia sujud sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau hitung rumah ini sebagai kesombongan, tapi hitunglah sebagai tempat Engkau disebut." Ia meminta semua rumahnya dijual dan hasilnya diberikan kepada keluarga syuhada, janda fakir, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena jihad. Dan ketika ajal menjemputnya, tak ada rumah yang ia tinggali. Ia wafat di rumah seorang budaknya yang dulu ia bebaskan. Rumah itu sederhana, berdinding tanah liat, tanpa alas tidur. Tapi disitulah ia tersenyum tenang, karena ia tahu semua rumah di dunia sudah ia wakafkan untuk jalan Allah. Dan kini, ia menunggu istana yang dijanjikan Rasulullah di surga. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Auf, Madinah seolah berkabung massal. Tak hanya keluarga dan sahabat yang menangis, tapi juga anak-anak miskin, budak-budak yang dulu ia bebaskan, musafir dari luar negeri, bahkan pemeluk agama lain yang pernah numpang tidur di rumahnya pun datang melayat. Sebuah kejutan terjadi di hari pemakamannya. Jenazahnya dibawa melewati seluruh rumah yang ia bangun, satu persatu. Di setiap rumah, ribuan orang menyambutnya dengan tangis, seolah mereka baru kehilangan ayah kandung. Sebuah surat wasiat ditemukan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang gemetar itu menyebutkan, "Jika Allah menerima rumah-rumahku sebagai amal saleh, maka kuburlah aku di tempat yang paling sederhana. Jika tidak, kuburkan aku di padang pasir dan jangan kubur di dekat Rasulullah." Wasiat itu membuat gempar. Bagaimana bisa sahabat yang paling dermawan sekalipun merasa belum pantas dimakamkan dekat Rasulullah? Para sahabat menangis. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika Abdurrahman tak layak, maka siapa lagi di antara kita yang pantas?" Namun ternyata itu belum semuanya. Di Madinah, pengurus Baitul Ma'al menemukan catatan khusus yang ditulis oleh Abdurrahman, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengeluaran negara dalam 5 tahun terakhir berasal dari infak pribadinya. Saat itu, Khalifah Umar bahkan menangis dan berkata, "Kita menyangka dia hanya kaya dunia, padahal ia menopang separuh beban umat ini sendirian." Orang-orang mulai tersadar bahwa rumah-rumahnya adalah masjid-masjid diam yang selama ini menyokong Islam. Namun tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang. Seorang pemuda dari keluarga munafik bernama Habban bin Qais menulis surat terbuka di pasar Madinah. Kekayaan Abdurrahman hanya menciptakan ketimpangan. Apakah Islam harus selalu diselamatkan oleh orang kaya? Tulisan ini viral. Debat pun muncul. Tapi yang tak disangka, putri Abdurrahman yang masih remaja, bernama Syafiah, berdiri di tengah pasar dan membaca surat balasan di hadapan ribuan orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapakku tak pernah menabung untuk dirinya. Ia menabung untuk kita semua. Jika itu salah, biarlah Allah yang menghakiminya, bukan kalian." Tangis pecah, bahkan Habban yang menuduh pun jatuh tersungkur dan meminta maaf. Satu persatu rumah Abdurrahman kemudian dijadikan wakaf abadi. Rumah di Makkah menjadi madrasah Al-Quran gratis, rumah di Taif dijadikan panti anak yatim, rumah di Hijaz dibangun ulang menjadi dapur umum yang buka 24 jam untuk musafir dan fakir miskin, dan rumah di Yaman dijadikan tempat perlindungan janda-janda perang. Umat Islam terinspirasi. Fenomena rumah sosial pun bermunculan di seluruh negeri, meniru warisan Abdurrahman. Ia telah tiada, tapi amalnya terus hidup dan menginspirasi dunia. Namun misteri belum usai. Beberapa tahun kemudian, seorang budak yang pernah dipekerjakan di rumah Abdurrahman datang membawa sebuah peti tua yang terkunci. Di dalamnya ditemukan daftar nama dan alamat lebih dari 3.000 orang yang pernah ditolong Abdurrahman secara rahasia. Mulai dari budak yang hendak dibebaskan, orang tua yang tidak mampu haji,
hingga pendeta Kristen yang dulu meminta makanan di musim paceklik. Semua diberi tanpa pernah menyebut nama. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan, ada satu rumah kecil di pinggir Madinah yang tidak pernah disebutkan dimanapun. Rumah itu terlihat sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi di dindingnya tergantung sebuah tongkat, sorban usang, dan baju lusuh. Ternyata itu rumah pertama Abdurrahman sejak ia hijrah ke Madinah. Setiap malam Jumat, ia diam-diam datang ke sana, mengenakan baju usangnya, dan sujud hingga pagi sambil menangis, mengingat betapa awalnya ia tak punya apa-apa. Dalam salah satu doanya yang ditulis di dinding rumah itu, tertulis, "Ya Allah, jangan Engkau tenggelamkan aku dalam dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah-rumahku sebagai pelita di malam kelam umat ini. Jangan Engkau beri aku istana, jika di dalamnya Engkau tidak disebut." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bahkan para khalifah berikutnya menjadikan doa Abdurrahman sebagai pengingat sebelum mengambil keputusan besar. Beberapa ulama setelah itu menyebut Abdurrahman sebagai pemilik istana dunia, penghuni surga yang malu. Julukan ini menekankan bahwa meski ia mampu hidup dalam kemewahan, hatinya tetap penuh ketakutan kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah memberinya lebih banyak dari yang lain. Bukan karena ia minta, tapi karena ia tahu bagaimana mengelola dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Puluhan tahun setelah kepergiannya, rumah-rumah peninggalan Abdurrahman masih berdiri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi cikal bakal universitas Islam dan pondok pesantren besar. Namanya terus disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa harta bisa menjadi jalan surga jika diniatkan untuk umat. Sebuah pelajaran besar bagi para pemimpin, konglomerat, bahkan siapapun yang diberi rezeki melimpah oleh Allah. Kontroversi akan selalu ada. Tapi sejarah menuliskan siapa yang benar-benar berjuang. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa memiliki banyak rumah bukanlah aib, selama rumah itu menjadi jalan cahaya bagi banyak manusia. Bukan rumah mewah yang ia tinggalkan, tapi jejak kebaikan di setiap lantai dan dindingnya. Anak-anak cucunya tumbuh menjadi ulama, pedagang jujur, dan mujahid. Mereka semua membawa nama baik sang ayah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan akhlak dan amal nyata. Mereka melanjutkan wakaf rumah-rumah itu dan melebarkan manfaatnya hingga keluar jazirah Arab. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berdiri di depan reruntuhan rumah-rumah itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rumah kami seperti rumah Abdurrahman, penuh berkah, menjadi tempat zikir, dan tidak pernah mengusir orang lapar." Doa yang sederhana, tapi menggambarkan betapa mendalam warisan spiritual yang ditinggalkan sang sahabat. Kisah ini menampar kita yang kadang memiliki satu rumah, tapi tak pernah mau membuka pintu bagi orang lain. Kita yang punya banyak kamar, tapi tak mau menampung santri. Kita yang hidup di dunia modern, tapi malu jika rumah kita dijadikan tempat mengaji. Padahal, di tangan yang benar, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sarana menuju surga. Sahabat semua, jika hari ini kamu diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kisah ini. Jangan takut punya banyak rumah, asal rumahmu punya banyak manfaat. Jangan takut kaya, asal kekayaanmu tak menjauhkanmu dari Allah. Dan jangan takut membuka pintu rumahmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu surgamu terbuka. Orang-orang menyangka ia gila harta. Tapi saat ajal datang, semua kota menangis. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah kontroversial yang jarang dibahas, tentang seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak rumah di berbagai kota, namun justru hidup dengan cara yang membuat semua orang terpukul dan menangis saat kepergiannya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenal kaya raya, namun sekaligus dermawan tiada tanding. Tapi banyak yang tidak tahu, Abdurrahman memiliki rumah di tiap kota yang dilewati rombongan dagangnya. Bahkan ada yang berkata,
jika engkau sebut satu kota besar di Jazirah Arab, pasti ada rumah miliknya di sana. Ini membuat banyak orang mencibir, sahabat Nabi kok hidupnya seperti raja. Ia berwajah tampan, berjenggot tipis yang tersisir rapi, tubuhnya tegap dan harum, karena selalu mengenakan minyak wangi terbaik dari Yaman. Pakaiannya mewah, tapi lidahnya basah dengan zikir. Meski rumahnya luas dan pelayannya puluhan, ia selalu menyambut tamu dengan air mata haru dan doa syukur. Namun di balik kekayaannya, banyak yang tak suka, bahkan sebagian sahabat merasa risih. Apakah pantas orang yang dicintai Rasulullah hidup seperti ini? Puncak kontroversi muncul saat Abdurrahman membangun rumah ke-13 di Taif. Kota itu belum lama dibuka untuk Islam. Saat umat lain masih tinggal di tenda atau rumah kecil, rumah Abdurrahman dibangun dari batu terbaik, taman buah di tengahnya, dan air mengalir dari pegunungan. Penduduk Taif berbisik, ini rumah duniawi, bukan rumah sahabat Nabi. Gosip menyebar, sampai-sampai Rasulullah memanggil Abdurrahman ke hadapan beliau. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah dengan suara lembut namun menusuk kalbu, "apa yang akan kau katakan jika kelak Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta dan rumahmu?" Abdurrahman menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Ya Rasulullah, aku bangun rumah itu agar kelak anak yatim punya tempat berteduh, para janda punya tempat berlindung, dan musafir bisa menginap tanpa bayar." Dan benar saja, rumah ke-13 itu tidak pernah ia tinggali. Seluruhnya dijadikan wakaf. Namun fitnah tidak berhenti. Kaum munafik menuduhnya pencitraan. Dia pura-pura dermawan padahal hanya ingin dikenal. Bahkan seorang sahabat bernama Harits bin Malik pernah berkata dengan lantang, "Jika semua sahabat hidup seperti dia, maka Islam akan rusak." Ucapan ini membuat para sahabat lain terpaku. Mereka khawatir pertikaian terjadi di tengah umat Islam. Yang mengejutkan, keesokan harinya Harits datang ke rumah Abdurrahman. Ia bersujud di teras rumah sambil menangis. Ternyata malam sebelumnya, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Jangan kau cela Abdurrahman, karena rumahnya di dunia hanyalah bayangan dari istana yang disiapkan Allah untuknya di surga." Sejak saat itu, Harits menjadi pengikut setia Abdurrahman dan turut berinfak besar-besaran. Rumah-rumah Abdurrahman kemudian menjadi pusat kehidupan umat. Di setiap rumahnya, selalu ada ruang belajar Al-Quran, dapur umum, dan penginapan gratis untuk siapapun yang lewat. Ia hidup dari satu rumah ke rumah lainnya, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memakmurkan umat. Bahkan, budaknya bersaksi, "Tuan kami hanya tidur 3 jam sehari. Sisanya ia pakai untuk memikirkan umat." Namun kehidupan tak selalu indah. Suatu malam, rumahnya di Hijaz dibakar oleh musuh Islam yang menyusup. 3 anak yatim yang sedang tidur di sana tewas terbakar. Abdurrahman sujud menangis di sisa puing rumah itu dan bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini, setiap rumahku akan dijaga oleh para penghafal Quran dan mujahid Allah." Maka di tiap rumahnya, ia mempekerjakan para penghafal Quran, memberi gaji layak, dan menjadikannya benteng keimanan. Ketika Abdurrahman sakit keras di usia senja, ia minta dibawa ke setiap rumah miliknya. Dalam setiap rumah, ia sujud sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau hitung rumah ini sebagai kesombongan, tapi hitunglah sebagai tempat Engkau disebut." Ia meminta semua rumahnya dijual dan hasilnya diberikan kepada keluarga syuhada, janda fakir, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena jihad. Dan ketika ajal menjemputnya, tak ada rumah yang ia tinggali. Ia wafat di rumah seorang budaknya yang dulu ia bebaskan. Rumah itu sederhana, berdinding tanah liat, tanpa alas tidur. Tapi disitulah ia tersenyum tenang, karena ia tahu semua rumah di dunia sudah ia wakafkan untuk jalan Allah. Dan kini, ia menunggu istana yang dijanjikan Rasulullah di surga. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Auf, Madinah seolah berkabung massal. Tak hanya keluarga dan sahabat yang menangis, tapi juga anak-anak miskin,
budak-budak yang dulu ia bebaskan, musafir dari luar negeri, bahkan pemeluk agama lain yang pernah numpang tidur di rumahnya pun datang melayat. Sebuah kejutan terjadi di hari pemakamannya. Jenazahnya dibawa melewati seluruh rumah yang ia bangun, satu persatu. Di setiap rumah, ribuan orang menyambutnya dengan tangis, seolah mereka baru kehilangan ayah kandung. Sebuah surat wasiat ditemukan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang gemetar itu menyebutkan, "Jika Allah menerima rumah-rumahku sebagai amal saleh, maka kuburlah aku di tempat yang paling sederhana. Jika tidak, kuburkan aku di padang pasir dan jangan kubur di dekat Rasulullah." Wasiat itu membuat gempar. Bagaimana bisa sahabat yang paling dermawan sekalipun merasa belum pantas dimakamkan dekat Rasulullah? Para sahabat menangis. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika Abdurrahman tak layak, maka siapa lagi di antara kita yang pantas?" Namun ternyata itu belum semuanya. Di Madinah, pengurus Baitul Ma'al menemukan catatan khusus yang ditulis oleh Abdurrahman, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengeluaran negara dalam 5 tahun terakhir berasal dari infak pribadinya. Saat itu, Khalifah Umar bahkan menangis dan berkata, "Kita menyangka dia hanya kaya dunia, padahal ia menopang separuh beban umat ini sendirian." Orang-orang mulai tersadar bahwa rumah-rumahnya adalah masjid-masjid diam yang selama ini menyokong Islam. Namun tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang. Seorang pemuda dari keluarga munafik bernama Habban bin Qais menulis surat terbuka di pasar Madinah. Kekayaan Abdurrahman hanya menciptakan ketimpangan. Apakah Islam harus selalu diselamatkan oleh orang kaya? Tulisan ini viral. Debat pun muncul. Tapi yang tak disangka, putri Abdurrahman yang masih remaja, bernama Syafiah, berdiri di tengah pasar dan membaca surat balasan di hadapan ribuan orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapakku tak pernah menabung untuk dirinya. Ia menabung untuk kita semua. Jika itu salah, biarlah Allah yang menghakiminya, bukan kalian." Tangis pecah, bahkan Habban yang menuduh pun jatuh tersungkur dan meminta maaf. Satu persatu rumah Abdurrahman kemudian dijadikan wakaf abadi. Rumah di Makkah menjadi madrasah Al-Quran gratis, rumah di Taif dijadikan panti anak yatim, rumah di Hijaz dibangun ulang menjadi dapur umum yang buka 24 jam untuk musafir dan fakir miskin, dan rumah di Yaman dijadikan tempat perlindungan janda-janda perang. Umat Islam terinspirasi. Fenomena rumah sosial pun bermunculan di seluruh negeri, meniru warisan Abdurrahman. Ia telah tiada, tapi amalnya terus hidup dan menginspirasi dunia. Namun misteri belum usai. Beberapa tahun kemudian, seorang budak yang pernah dipekerjakan di rumah Abdurrahman datang membawa sebuah peti tua yang terkunci. Di dalamnya ditemukan daftar nama dan alamat lebih dari 3.000 orang yang pernah ditolong Abdurrahman secara rahasia. Mulai dari budak yang hendak dibebaskan, orang tua yang tidak mampu haji, hingga pendeta Kristen yang dulu meminta makanan di musim paceklik. Semua diberi tanpa pernah menyebut nama. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan, ada satu rumah kecil di pinggir Madinah yang tidak pernah disebutkan dimanapun. Rumah itu terlihat sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi di dindingnya tergantung sebuah tongkat, sorban usang, dan baju lusuh. Ternyata itu rumah pertama Abdurrahman sejak ia hijrah ke Madinah. Setiap malam Jumat, ia diam-diam datang ke sana, mengenakan baju usangnya, dan sujud hingga pagi sambil menangis, mengingat betapa awalnya ia tak punya apa-apa. Dalam salah satu doanya yang ditulis di dinding rumah itu, tertulis, "Ya Allah, jangan Engkau tenggelamkan aku dalam dunia yang menyesatkan. Jadikan rumah-rumahku sebagai pelita di malam kelam umat ini. Jangan Engkau beri aku istana, jika di dalamnya Engkau tidak disebut." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bahkan para khalifah berikutnya menjadikan doa Abdurrahman sebagai pengingat sebelum mengambil keputusan besar. Beberapa ulama setelah itu menyebut Abdurrahman sebagai pemilik istana dunia, penghuni surga yang malu.
Julukan ini menekankan bahwa meski ia mampu hidup dalam kemewahan, hatinya tetap penuh ketakutan kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah memberinya lebih banyak dari yang lain. Bukan karena ia minta, tapi karena ia tahu bagaimana mengelola dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Puluhan tahun setelah kepergiannya, rumah-rumah peninggalan Abdurrahman masih berdiri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi cikal bakal Universitas Islam dan pondok pesantren besar. Namanya terus disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia membuktikan bahwa harta bisa menjadi jalan surga jika diniatkan untuk umat. Sebuah pelajaran besar bagi para pemimpin, konglomerat, bahkan siapapun yang diberi rezeki melimpah oleh Allah. Kontroversi akan selalu ada. Tapi sejarah menuliskan siapa yang benar-benar berjuang. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa memiliki banyak rumah bukanlah aib, selama rumah itu menjadi jalan cahaya bagi banyak manusia. Bukan rumah mewah yang ia tinggalkan, tapi jejak kebaikan di setiap lantai dan dindingnya. Anak-anak cucunya tumbuh menjadi ulama, pedagang jujur, dan mujahid. Mereka semua membawa nama baik sang ayah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan akhlak dan amal nyata. Mereka melanjutkan wakaf rumah-rumah itu dan melebarkan manfaatnya hingga keluar Jazirah Arab. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berdiri di depan reruntuhan rumah-rumah itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rumah kami seperti rumah Abdurrahman, penuh berkah, menjadi tempat zikir, dan tidak pernah mengusir orang lapar." Doa yang sederhana, tapi menggambarkan betapa mendalam warisan spiritual yang ditinggalkan sang sahabat. Kisah ini menampar kita yang kadang memiliki satu rumah, tapi tak pernah mau membuka pintu bagi orang lain. Kita yang punya banyak kamar, tapi tak mau menampung santri. Kita yang hidup di dunia modern, tapi malu jika rumah kita dijadikan tempat mengaji. Padahal, di tangan yang benar, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sarana menuju surga. Sahabat semua, jika hari ini kamu diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kisah ini. Jangan takut punya banyak rumah, asal rumahmu punya banyak manfaat. Jangan takut kaya, asal kekayaanmu tak menjauhkanmu dari Allah. Dan jangan takut membuka pintu rumahmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu surgamu terbuka.